menghadang dalam proses kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begal pertama itu adalah iblis, yang dia nggak ingin kita beribadah, karena sejak iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersumpah untuk menyesatkan manusia. Itu begal pertama. Yang kedua adalah dunia, yang membuat kita terlena, sehingga tidak sedikit orang sibuk bermain-main, karena dunia ini kata Allah la'ibun walahu, la'ibun walahu, permainan yang kita tahu. Anda terus terang ketika melihat ruangan ini, ya Allah gede banget ruangan ini, tapi nanti akan hancur ruangan ini gitu. Itu dunia. Lahu, melalaikan. Ya, berapa banyak perkara-perkara yang membuat kita lupa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dunia. Padahal Allah sudah menjamin hidup kita di dunia. Jadi perampok kedua itu dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah akan menghancurkan dunia sehancur-hancurnya, dan Allah akan membangkitkan manusia, lalu menghisap mereka dan memberikan balasan sesuai dengan amalan mereka. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan kalian jangan mau ditipu sama iblis, tukang tipu dia. Dan dia telah berhasil menipu ayah kita. Jadi begal yang kedua itu dunia. Adapun begal yang ketiga yang membuat kita akhirnya nggak bisa melaksanakan ibadah atau terlena adalah jiwa kita. Sekarang nih antum duduk di sini, jiwa itu terus membisikkan hal-hal yang tidak baik, yang membuat antum ingin tidur, ngantuk, apa. Itu jiwa. Dan Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Antum sering duduk sendiri, bagaimana ada bisikan yang mendorong antum untuk berbuat kemaksiatan. Adapun begal yang keempat yang menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah hawa, yang diterjemahkan bahasa Indonesia hawa nafsu, ya. Artinya kemauan-kemauan kita, kecondongan-kecondongan kita. Kita tuh maunya santai aja, mah. Kita maunya hidup ini ya nggak berat-berat gitu loh. Bicara nuntut ilmu ya sambil tiduran, apalagi sekarang dengan ada yang online, kadang-kala kita jadi malas datang ke masjid. Makanya kita punya kemauan yang menyebabkan kita sulit sholat malam. Antum bisa bayangin ya, orang bisa main bola atau orang bisa naik gunung berjam-jam, tapi untuk sholat malam setengah jam aja berat. Kenapa? Karena naik gunung ada hawa, ada kemauan, ada keinginan, ada kecondongan kita ke sana. Tapi sholat nggak ada, yang ada beban buat kita. Maka dalam menghadapi semua itu, senjata seorang mukmin adalah doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi masalah dunia, masalah agama. Dan Allah memerintahkan kita berdoa dan berjanji akan dikabulkan. Kenapa penting kita membahas dan mengkaji doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena beliau lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh kita. Yang kedua, beliau sayang sama kita, sehingga beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah aku kasih tahu kalian.
yang aku ketahui, kata Nabi SAW. Dan tidak ada keburukan yang aku ketahui, melainkan sudah aku sampaikan juga kepada kalian. Selesai, lengkap. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Yang ketiga, doa-doa Nabi SAW itu pendek-pendek, tapi isinya menyeluruh. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, sebagian doanya panjang. Iya, tapi tidak terlalu panjang. Dan di doa tersebut mencakup semua kebutuhan manusia. Contoh nih ya, ketika antum umpamanya tadi di akhir Jumat itu ada waktu mustajab, matahari tinggal 5 menit lagi tenggelam, antum baru sadar, ya Allah, ini boleh jadi waktu dikabulkannya doa. Antum mau baca doa apa? Ya udah yang pendek aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca itu terus. Atau kita masuk masjid, tahu-tahu sudah mau iqamatus shalah. Kita lihat di timer itu tinggal 15 detik. Dan di antara adzan dan qomat adalah waktu mustajab. Antum mau baca apa? Udah yang pendek aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebagian orang sibuk dengan HP-nya. Oh, mau ada 15 detik kata dia. Paling enggak ngelihat WA bentar. Jadi sholat bisa lebih khusyuk daripada mikirin WA. Kadang-kadang seperti itu. Maka ahibati fillah, kalau kita buka di halaman 6 ya, bicara keutamaan berdoa, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Dan pintu doa itu nggak pernah ditutup. Allah berjanji Allah akan kabulkan doa. Anda membaca doa salah seorang hamba yang soleh, dia ini nanti Anda sebutkan namanya siapa. Cerita Al-Asma'i, dia mengatakan, kharajtu hajan ila baitillahil haram. Suatu waktu aku berangkat haji. Dia kalau nggak salah dari Irak sana. Dia berangkat haji dan sekalian berkunjung ke Masjid Nabawi. Dia cerita, tatkala aku tawaf di Ka'bah di malam hari, dan malam itu malam yang terang benderang karena purnama. Tahu-tahu aku melihat ada seorang pemuda yang perawakannya enak dilihat ya, tampan pemuda itu. Nampak bekas-bekas kebaikan di dirinya. Aku lihat dia sedang bergantungan di kiswahnya Ka'bah. Boleh jadi di Multazam sana. Dia mengatakan, Ilahi wa sayyidi wa maulaya, kata dia, wahai Tuhanku, wahai tuanku, wahai majikanku dan pemilikku. Gharatin nujum wa hada'atil uyun, ilahi, kata dia. Dia mengatakan bintang-bintang sudah tenggelam, mata sudah terlelap dalam tidurnya. Wahai Tuhanku, kata dia, ilahi, kata dia, aghlaqatil muluku abwabaha, raja-raja sudah menutup pintu-pintu istana mereka. Wa qamat 'alaiha hujjabuha, dan bodyguard-bodyguard mereka, penjaga-penjaga mereka sudah berdiri menjaga pintu-pintu raja.
wa babuka maftuhun lisailin, dan pintumu terbuka selalu ya Allah buat orang-orang yang meminta kepadamu. Ji'tu antadhiru rahmataka ya karim, aku datang ya Allah nunggu rahmatmu ya Allah, aku datang nunggu rahmatmu ya karim, wahai yang maha mulia. Kata Al-Asma'i, orang ini terus mengulangi doa itu. Dia mengatakan, ji'tu antadhiru rahmataka ya karim, aku datang menunggu rahmatmu ya karim, aku datang menunggu rahmatmu. Terus dia mengulangi doanya, minta sama Allah Azza wa Jalla sampai dia pingsan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Asma'i, aku mendekati pemuda ini, aku angkat dia. Ternyata dia ini Zainal Abidin. Siapa Zainal Abidin? Nah, siapa namanya Zainal Abidin? Yang tahu kasih hadiah. Dia bukan cucunya Rasulullah SAW, tapi dia cicitnya Rasulullah SAW. Zainal Abidin itu gelarnya, orang yang ngasih gelar ya. Zain artinya perhiasan yang indah. Al-Abidin orang-orang yang ahli ibadah. Dan kita tahu dari ibadah semua, yang paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah doa. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Enggak ada sesuatu dari ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ad-du'a huwal ibadah. Bicara doa itu ibadah itu. Kalau bicara ibadah, ya doa itu minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat berapa banyak orang-orang memohon kepada pepohonan, memohon kepada lautan, memohon kepada gunung, memohon kepada mentari, kepada rembulan, kepada bintang-bintang. Yang mereka berdoa minta. Nggak boleh minta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, siapa nama cicitnya Rasulullah SAW? Nah, kasih mic-nya. Yang situ angkat tangan duluan tadi. Bismillah. Ali bin Husain bin Ali. Gimana? Coba dilihat lagi catatannya. Gak apa-apa, lihat catatannya, gak apa-apa. Ali, tafadhal. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib, ahsan tanam. Kasih hadiahnya. Ali bin Husain. Jadi Ali ini termasuk yang selamat dari dibunuhnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Husain terbunuh di Karbala, Ali termasuk yang selamat. Ada yang mengatakan dia sakit pada waktu itu, rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia berdoa memohon kepada Allah. Jadi ketika antum ingin disebut Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah, banyakin doa antum. Antum gak perlu gelar dari manusia. Maka di sela waktu-waktu kosong, buka buku doa sudah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Terus terang, kita ini kadang kala kamus doa kita itu dangkal, nggak banyak. Dan kita sudah berpikir kayaknya sudah cukup gitu. Enggak, sama. Kita lihat di sini firman Allah di surat Al-Baqarah ya. 186. 185, 184, 183 itu tentang Ramadan ya, tentang puasa. Dan ayat Al-Baqarah 187 itu tentang puasa. Di sela-sela ayat puasa itu ada ayat tentang doa ini. Dan subhanallah ayat ini mulia sekali jam. Dan semua ayat-ayat Allah mulia. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila
hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku itu dekat, kata Allah. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang memohon, yang berdoa kalau dia minta gitu loh. Kita semua punya keperluan, tapi minta enggak gitu. Kalau dia minta, Allah akan kabulkan. Tapi Allah kasih isyarat, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Engkau kan ingin dikabulkan doanya, permintaanmu ingin dikasih, maka perintahku kerjakan gitu. Dan perintah Allah itu nggak berat. Perintah Allah coba bandingkan dengan perintah atasan kita yang nyuruh kita kerja dari jam 7 sampai jam 3, yang nyuruh kita duduk di meja kita berjam-jam di sana. Ada yang diperintahkan untuk dibawa mentari. Ya Allah, perintah Allah itu jauh lebih ringan, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kadangkala kita memang harus melawan tadi nafsu kita, melawan 4 begal tadi yang menyebabkan kita merasa berat, padahal enggak. Sholat 5 waktu bandingkan dengan orang kerja. Kita sholat 5 waktu Allah kasih segalanya. Kita cuma sholat 5 waktu Allah kasih segala fasilitas sama kita. Kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita dikasih Allah SWT. Perusahaan cuma gaji kita 10 juta, dia pekerjakan kita dari pagi sampai sore. Dan ketika ada masalah sama kita, dia PHK kita, selesai. Dan rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, jemaah. Allah itu karim, Allah itu maha mulia. Maka tinggal kita ini mau enggak datang kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, anak udah lama doa, Ustaz. Anak udah ada 20 tahun berdoa, Ustaz. Tapi belum dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang antum lakukan? Kalau antum tetap di pintu Allah, ya, antum ketuk terus, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur, ya Razak, terus antum ketuk. Bentar lagi dibukain sama Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita pergi, sebagian kita berburuk sangka sama Tuhannya, kemudian dia pergi meninggalkan, seakan-akan janji Allah itu nggak benar. Itulah penyebab doa kita nggak dikabulkan. Maka kita lihat di hadis ini, di hadis riwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha azza wa jalla ayyuhan nas, jika kalian meminta kepada Allah wahai umat manusia, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Yakin. Minta aja sama Allah. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Allah tuh enggak ngabulin doa kalau sumbernya dari hati yang lalai. Allah enggak ngabulin. Sekedar yang penting saya minta. Oh enggak bisa yang penting minta. Engkau harus yakin. Allah itu enggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan Nabi Isa tanpa ayah? Kenapa? Dia tanya. Allah mengatakan walitakuna ayatan linnas. Allah yang menjadikan itu tanda kebesaran Allah buat umat manusia. Allah bisa. Buat Allah nggak ada yang mustahil. Sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah, minta sama Allah, yakin.
Ada seorang perempuan yang dia ngomong, Ustadz, saya hampir dipoligami sama suami saya, Ustadz. Hampir dipoligami, kata dia. Udah suaminya udah siap-siap mau nikah lagi, sudah coba. Ana doa terus minta sama Allah. Akhirnya suami ana mati, Ustadz. Betul, nggak jadi poligami jemaah karena mati suaminya. Subhanallah, bener ini kejadian. Perempuan itu cerita, dia doa, dia karena nggak ingin dipoligami, dia terus minta sama Allah. Akhirnya dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Tapi akhirnya dia nggak punya suami juga. Lah perempuan itu malah dia punya suami. Maka tadi ketika orang yakin akan dikabulkan sama Allah, Allah tinggal mengatakan kun. Hanya saja dikabulkannya doa itu, Allah janji akan mengabulkan doa. Tapi Allah tidak hendak menjadikan dunia ini seperti surga. Ada orang, Ustadz, saya itu tiap hari sudah berdoa, Ustadz, minta al-afiyah, sehat wal afiyat ya. Afiat itu selamat dari semua bencana dan bala, jemaah. Makanya ketika nanti kita akan bahas salah satu doanya afiah itu. Ketika paman Nabi SAW minta doa, Abbas radhiyallahu anhu, maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Abbas salillah al-afiyah. Wahai pamanku Abbas, mintalah al-afiyah kepada Allah. Kalau engkau dikasih afiyah, udah selesai. Kebaikan dunia akhirat kau dapatkan. Dan Nabi SAW tiap pagi dan petang berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunia. Kita baca tuh tiap pagi dan petang. Tapi Nabi sakit. Loh kok bisa Ustaz? Padahal Nabi udah minta. Nabi terluka ketika perang Uhud. Nabi sempat gak ada makanan di rumahnya. Jadi ketahuilah bahwa Allah tidak hendak menjadikan dunia ini seperti surga. Tapi janji Allah akan dikabulkan. Oleh karena itu, jawaban dari doa itu satu dari tiga hal. Antum udah paham itu. Tapi kadang-kala kita lupa. Siapa yang menyebutkan satu dari tiga hal jawaban dari Allah SWT? Nah, tafadhal. Nah, silahkan. Kayaknya yang belakang angkat tangan duluan. Bismillah, tiga kondisi tersebut, yang pertama dikabulkan sesuai apa yang dia inginkan. Dikabulkan sesuai yang dia pinta kepada Allah. Naam. Yang kedua, dia dijauhkan dari bahaya yang barangkali akan menimpa dirinya. Dan yang ketiga, yang sesuai dengan doa dia ya. Nah, yang seharga dengan doa dia. Ya, seharga dengan doa yang dia panjatkan. Kemudian yang ketiga, ditunda hingga nanti menjadi pahala di hari kiamat. Disimpan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum ya. Kasih hadiah. Itu jamaah. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan itu, para sahabat mengatakan, idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak aja minta sama Allah. Kalau ternyata semuanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, Allahu akthar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka jangan berhenti berdoa. Waktu kosong itu, yaitu manfaatkan untuk berdoa. Minta apa itu? Minta apa saja. Kebaikan dunia akhirat ya. Tapi di sini disebutkan ada adab berdoa ya, yang ya kita tahu adab ini memperindah segalanya. Ada adab duduk. Antum bisa ngelihat ya, orang kalau duduknya pakai adab, seneng kita ngelihatnya. Ada adab makan. Antum kalau makan bersama orang yang punya adab, ketika makan dia tangannya nggak kemana-mana, antum lihat masya Allah nih orang ini. Ada adab bertamu dan ada adab menerima tamu. Anak kemarin dapat ilmu baru dari orang Sumbar. Ini Fadli ini. Orang Sumbar tuh punya adab kalau menjamu tamu. Itu nggak boleh tuan rumah cuci tangan dulu
sebelum tamunya cuci tangan. Itu ada, anak ngomong Masya Allah ya. Soalnya kalau tuan rumah cuci tangan, tamunya mau nambah, gak jadi, udah cuci tangan tuan rumah. Itu adab jamaah. Jadi indah. Ada adab tidur, ada adab berbicara. Artinya adab itu membuat sesuatu jadi indah. Dan ada adab berdoa. Artinya ketika antum berdoa dengan adab ini, ya insya Allah akan dikabulkan nama Allah. Jadi dikabulkannya doa itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Coba kita baca secara ringkas ya. Yang pertama, ikhlas berdoa hanya karena Allah Azza wa Jalla semata. Iblis itu dikabulkan doanya. Iblis. Apa permintaan iblis? Ketika dia dilaknat, dia mengatakan Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta wahai Rabbku. Dia tahu Allah Rabbnya. Iblis ini. Maka iblis tidak berdoa meminta kepada selain Allah. Dia minta kepada Allah. Tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkannya manusia. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Ikhlas mintanya sama Allah. Sampai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka musyrik. Mereka di daratan berdoa kepada berhala-berhala, kepada patung-patung ya, yang mereka buat, ke tempat-tempat keramat yang mereka adakan, binatang-binatang keramat yang mereka buat-buat juga. Ketika mereka naik perahu, naik kapal, kemudian datang ombak yang mengombang-ambingkan bahtera mereka. Apa kata Allah? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas, hanya minta sama Allah, lupa dengan semua sesembahan-sesembahan. Allah kabulkan, Allah selamatkan mereka. Apalagi kalau kita seorang muslim ya, cuma tadi mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berdoa dengan melirihkan suara, nggak usah teriak-teriak. Minta sama Allah. Allah itu maha mendengar. Allah itu dekat. Allah berada di atas arasy-Nya. Tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dia mendengar jamaah. Bagaimana jalannya semut. Allah melihat bagaimana semut hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Di atas batu yang hitam. Dan Allah melihat ya. Ada seorang yang berdoa mengatakan, dia memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya man yara maddal ba'udi janahahu. Wahai yang melihat ketika nyamuk itu membentangkan sayapnya, dan melihat bagaimana ketika dia menyedot darah dan darah itu masuk ke tubuhnya. Allah ngelihat semuanya jamaah. Jadi keyakinan ini yang perlu ada di diri kita, sehingga kita ketika meminta kepada Allah itu nggak teriak-teriak, dengan suara yang lirih. Ingat, doa itu pakai suara, memanggil itu pakai suara. Jadi kalau ada orang, anak sudah minta dalam hati, belum, engkau belum minta. Dalam hati itu tidak disebut doa. Dalam hati itu disebut keinginan. Ada mau antum, iya saya mau ini, ya dalam hati. Bagaimana kau berdoa? Keluarkan di lidah antum. Sebutkan, saya minta ini Allah sebutkan. Antum pernah lihat ya potongan video ada orang di Masjidil Haram ya, yang dia doa, kemudian dia mengatakan, ya Allah kayak gini, aku punya masalah gini, ya Allah gini. Dia jelaskan sama Allah Azza wa Jalla, karena dia yakin Allah melihat dan mendengar dia. Membuat dia jadi nyaman ketika dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua nih, tidak terburu-buru dan berprasangka buruk. Karena Allah nggak suka dengan orang yang mengatakan, aku sudah doa, aku sudah minta. Dan ada orang yang memang putus asa ketika dikasih tahu, bang doa bang ya. Sudah Ustadz, kalau saya kasih tahu Ustadz, lama nah doa sudah. Ini terburu-buru dia sudah. Memohon afiah itu tadi. Afiah ini bukan hanya kesehatan ya, diperbaiki. Tadi disebutkan ya,
kesehatan jasmani dan rohani. Artinya selamat dari segala petaka, itu namanya afiah. Kelima, meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan, bertobat kepada Allah. Ya, ini penting ya buat difahami. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ana malu Ustaz mau doa Ustaz, ana banyak dosanya Ustaz. Kalau gitu engkau doa minta ampun sama Allah. Kan antum yakin tuh banyak dosa, minta ampun sama Allah. Makanya kenapa selesai sholat kita langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita yakin kita banyak dosa gitu. Jadi kalau mau berdoa dan antum banyak dosanya, yang pertama doanya minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian merengek dan merintih ketika berdoa, dan boleh jadi dengan menangis ya. Kemudian menyebutkan nama dan sifat Allah yang indah, ini termasuk tawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada sebab-sebab terkabulkannya doa ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika seluruh doa dipadukan dengan kehadiran hati seutuhnya terhadap suatu hal yang dipinta, serta bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Ada 6 waktu mustajab yang disebutkan. Sepertiga malam akhir, ini kalau bicara waktu ya. Ketika adzan, di sela-sela adzan. Makanya ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara jawaban yang kita dianjurkan adalah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian di antara jedah adzan dan iqamah, di penghujung salat wajib, setelah zikir yang dianjurkan, ya ini di penghujung itu bisa setelah sholat, bisa sebelum salam. Ditambahkan jemaah, ditambahkan di sini. Ini keterangannya setelah zikir yang dianjurkan. Memang Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi kalau mau doa setelah sholat itu selesaikan dulu zikirnya, selesaikan dulu zikirnya. Atau di penghujung sholat itu, sabda Nabi SAW, duburi kulli sholat, duburnya setiap sholat. Pemahaman dubur itu yang paling akhir sebenarnya. Akhir itu boleh jadi bagian dari sholat atau sudah terlepas dari sholat. Maka ada 2 pendapat para ulama. Sebagian mengatakan semua zikir yang disebutkan dubur kulli sholat itu selesai sholat. Semua doa yang disebutkan dubur setiap sholat itu sebelum salam. Tapi Ibnu Qayyim menjelaskan nggak ada masalah, selesai antum berzikir lalu antum mau berdoa, nggak ada masalah. Semoga dikabulkan di sana. Kemudian ketika naiknya imam ke atas mimbar untuk berkhutbah hingga selesainya sholat Jumat ya, ini berarti doanya kita kapan? Ketika imamnya duduk. Karena pada saat imam naik mimbar, kita diperintahkan untuk mendengarkan ceramahnya, tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan setelah waktu asar di hari Jumat. Lalu beliau menyebut di sini, ketika berdoa juga harus disertai dengan kekhusyuan hati, perasaan rapuh di hadapan Allah, kerendahan diri, meminta dengan sepenuh hati, serta rasa lemah yang teramat kepadanya. Artinya antum menunjukkan, ya Allah, kalau engkau nggak bantu aku, binasa aku ya Allah. Itu harus ada di hati kita. Antum ingat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika perang Badar. Beliau berdoa angkat tangan ya, sampai selendangnya jatuh. Di antara yang beliau katakan, Allahumma intuhlak hadil isabah, ya Allah, kalau sahabat-sahabatku binasa hari ini, kalau mereka dikalahkan ya Allah, engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Dia benar-benar pasrah sama Allah. Ada cuma engkau yang bisa menyelesaikan ya Allah. Orang kaya sama orang miskin, doanya lebih banyak siapa? Orang miskin. Ya tergantung iman, tapi biasanya memang orang kaya itu merasa aku mau minta apa gitu loh. Aku udah punya gitu loh.
Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz, bapaknya raja-raja Saudi sekarang. Suatu di masa dia yang masih sulit ya, sedang berada di padang pasir, mereka mau sholat maghrib. Tahu-tahu ada satu orang Badui yang datang berhari-hari naik onta, kepingin ketemu Malik Abdul Aziz, ingin meminta sesuatu ke Malik Abdul Aziz. Dia butuh pertolongan nih, raja ini. Akhirnya karena kondisinya mau sholat dulu dia. Setelah sholat Malik Abdul Aziz ini doa panjang. Akhirnya orang Badui ini pulang jamaah. Loh, kok pulang? Padahal urusannya belum dia sampaikan. Dipanggil. Kok panggil nama raja, kata dia. Kok pulang belum menyampaikan kebutuhanmu? Kata dia, aku tadi dengar raja doa. Ahsan aku doa sama yang raja berdoa kepada dia, kata dia. Raja aja masih minta sama Allah. Ana mau minta sama Allah aja, kata dia. Bayangin jamaah. Karena dia ini raja masih mohon sama Allah. Iya, memang seharusnya seperti itu. Cuma tadi kadangkala kita karena sudah punya, mintanya itu tidak sungguh-sungguh. Dia merasa, apa sih aku mau minta rezeki? Aku sudah punya gitu loh. Hartaku ini untuk 2 tahun cukup gitu. Jangan. Karena Allah bisa ambil harta antum dalam hitungan detik, hilang semuanya. Jangan. Maka tolong tadi tumbuhkan di diri kita kalau kita itu fakir. Antum pernah ngelihat ya, ulillahil matsalul a'la ya, ngelihat orang miskin yang butuh sama antum, yang benar-benar dia nggak mampu apa-apa, lalu dipegangin tangan, ayo bantuin aku, tolongono aku iki. Dia minta, aku tidak tahu mau kemana gitu loh, bantuin aku. Gimana antum ketika melihat orang ini kayak gitu? Ya dikasih. Dan Allah nggak sama dengan makhluknya. Tapi ketika hamba itu merengek, minta sama Allah, dia menunjukkan, ya Allah nggak ada yang bisa melakukan ini kecuali Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau. Terus dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, bantuin aku ya Allah. Siapa yang mau bantu aku bukan Engkau ya Allah? Seperti doa ketika minta ampunan sama Allah. Nabi mengatakan wala yaghfirudz dzunuba illa anta, enggak ada Allah yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni dosaku ya. Enggak ada ya Allah, cuma Engkau ya Allah. Cuma Engkau ya Allah. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala itu enggak ada, kecuali kalau orang itu benar-benar merasa butuh sama Allah. Maka tumbuhkan di diri kita. Kita itu fakir, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beberapa indikator yang hendak diperhatikan seorang yang berdoa, menghadap kiblat. Nggak harus jemaah ya. Artinya nggak harus. Antum kalau naik mobil ya sudah, mobil yang ngadep kemana fadhol. Tapi kalau antum di rumah mungkin bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci juga nggak harus. Tapi kalau antum bisa dalam keadaan suci akan lebih utama. Mengangkat kedua tangan ya, memulai doa dengan sebaik-baik pujian kepada Allah ya. Boleh jadi sebelum antum berdoa, antum sudah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, baca pujian buat Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat kepada Rasul SAW. Salawat kepada Nabi ketika berdoa alaihi salatu wassalam itu bisa di 3 tempat. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Boleh di awal saja, boleh di akhir saja, boleh di tengah saja. Yang jelas doa nggak dikabulkan kecuali ada salawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau antum di sela-sela doa mau bersalawat kepada Nabi SAW sangat mulia ya. Kemudian di sini disebutkan mendahulukan taubat dan permohonan ampun. Yang ketujuh merengek dengan sangat kepadanya, memujinya dengan sanjungan yang pantas dan hanya untuknya, serta berdoa dengan rasa harap akan dikabulkan dan cemas. Kita berharap tapi kita takut nggak dikabulkan juga. Kenapa? Boleh jadi syarat dan ketentuannya nggak terpenuhi. 8 bertawasul dengan nama dan sifatnya yang husna. 9 bersedekah sebelum berdoa. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan ini bahwasanya di antara tawasul itu adalah amal soleh.
Ingat kisah 3 orang yang di dalam gua, yang mereka tertutup dengan batu dan nggak bisa keluar. Akhirnya semua orang itu bertawasul dengan amal soleh mereka. Yang satu mengatakan dia bagaimana kebaktiannya kepada orang tuanya, ya. Yang satu bagaimana dia meninggalkan perzinaan, ya. Yang satu bagaimana dia amanahnya menjaga harta orang lain, ya. Ibnu Qayyim mengatakan maka doa yang dipanjatkan hampir tidak akan ditolak selamanya. Terlebih lagi doa yang dipanjatkan adalah doa-doa yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan dapat terkabul, atau bahkan doa-doa tersebut mengandung nama Allah yang sangat indah, ya, atau yang sangat agung. Di sini ada penghalang-penghalang doa yang tadi kita perlu tahu. Kadangkala ada orang dapat hadiah. Ketika dapat hadiah, tahu-tahu dia datang, engkau nggak bisa dapat hadiah tersebut. Loh, kenapa? Loh, itu loh syarat dan ketentuannya nggak terpenuhi. Kemudian ada yang menghalangimu untuk dapat hadiah. Ketika kita tahu, maka kita akan menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan. Yang pertama apa? Mengkonsumsi barang haram berupa makanan dan minuman atau pakaian yang dari hasil usaha yang haram, ya. Yang kedua, meminta supaya doa yang dipanjatkan cepat terkabul sehingga meninggalkan doa ketika tidak mampu bersabar. Itu terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Allah akan kabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana dikatakan terburu-buru? Yaitu dia mengatakan saya sudah doa, saya sudah minta ini itu. Akhirnya dia nggak berdoa, berhenti dia berdoa. Yang ketiga, berbuat maksiat dan melakukan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini termasuk yang perlu diperhatikan, ya. Maka kenapa disebutkan tobat dulu lah kalau meminta sama Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Nah, makanya tadi Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di Al-Baqarah 186 yang tadi kita baca. Hendaklah mereka yang merespon perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian yang kelima, berdoa dengan suatu permohonan yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, ibu anak ini benci sama anak, Ustadz, sejak anak hijrah umpamanya. Ibu anak ini matre, Ustadz. Ada yang akhirnya anak ini karena dianggap nggak pernah ngasih duit sama orang tuanya, padahal memang dia susah hidupnya. Anak itu didoakan keburukan sama orang tua. Kadang-kadang orang tua mengatakan mudah-mudahan kamu nggak punya anak. Dikabulkan tidak jemaah? Orang tua loh. Siapa yang mau jawab? Ibu-ibu yang jawab. Fadhal. Kasihkan mic-nya. Udah hampir jam 9 jemaah. Tapi yang lihat masih semangat jemaah. Bisa lah sampai subuh kita. Sepertiga malam, Ustaz. Sepertiga malam, ya. Sampai waktu mustajab insyaallah. Nah, silahkan Ibu. Siapa yang mau jawab? Kira-kira kalau ibu marah sama anaknya lalu mendoakan keburukan sama anaknya. Kan biasa perempuan itu mudah melaknat, ya. Kalau sakit hati, ya Allah, kadang kalau omongannya nggak enak. Dikabulkan tidak? Bismillah. Silahkan, mana yang mau jawab ibu-ibu? Nah, nggak ada yang mau jawab ibu-ibu. Udah ngantuk semua atau gimana? Iya, bapak-bapak mungkin mau jawab. Nah, silakan depan sini. Kenapa dikabulkan? Iya, dikabulkan, Ustadz. kenapa kok dikabulkan? Karena doa ibu itu memang mustajab doa ibu itu. Nah, mustajab, ya. mustajab. Tapi dia doa anaknya nggak punya salah gitu.
Anaknya cuma karena tadi dia bukan durhaka sama orang tuanya, tapi tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang mendolimin ibu atau anaknya? Ibunya. Maka para ulama mengatakan enggak, jangan takut kalau engkau enggak durhaka sama ibumu. Artinya anak ini baik, ya, taat dan berbakti sama orang tua. Hanya saja orang tua nggak suka gitu sama anaknya. Kan ada orang tua yang nggak suka sama, ada orang tua yang pilih kasih sama anaknya di antara mereka. Kasih hadiahnya beliau. Nah, jadi dikabulkan apabila tidak mengandung perbuatan dosa. Jadi kalau orang tua tadi mengatakannya anaknya ini, anggap anaknya ini pakai jilbab ya. Ibunya nggak mau anaknya pakai jilbab. Dia mengatakan, nah kalau engkau tetap pakai jilbab, ibu doakan mudah-mudahan nggak laku laki enggak. Momenya seperti itu. Ini doa keburukan. Maka nggak dikabulkan. Jangan takut gitu loh. Tapi kalau anak mendolimin orang tuanya, dikabulkan. Hati-hati. Iya. Kemudian yang keenam, tidak bersikap sungguh-sungguh saat memanjatkan doa. Tadi ya cuma yang penting aku doalah. Yang 7 lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Barakallahu fiik. Kita akan masuk ke doa pertama. Sampai jam berapa Fadli? Sampai jam 10 kurang Ustaz. Kurang ya. Ini jam 9 kurang masih kan? Jam berapa? Kita baca akhir doa ini. Kita baca satu doa Nabi SAW. Ini Zaid ibn Arqam berkata, La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku tidak akan mengatakan kepada kalian selain apa yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Kana yaqul, beliau biasa berdoa. Kita lihat ya, doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawah Muslim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Iya, doa itu ada beberapa macam. Yang pertama, meminta sesuatu yang kita inginkan atau berlindung dari sesuatu yang membahayakan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sih yang membahayakan kita. Apa sih perkara-perkara buruk yang kita harus meminta kepada Allah supaya dijauhkan darinya. Ternyata ini salah satunya, minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Al-ajzu yang diterjemahkan di sini kelemahan, itu ketidakmampuan. Sedangkan kemalasan itu mampu tapi tidak mau. Ada orang mau tapi nggak mampu. Dia mau, aku mau Ustaz. Mau apa? Mau sodako, tapi nggak ada fulusnya gitu. Nah, dia nggak mampu berarti. Tapi ada orang mampu tapi nggak mau, malas sama. Maka berlindung dari dua hal ini, al-ajz wal kasal. Kemudian al-jubni wal bukhl, berlindung dari sifat pengecut dan kikir. Ada orang yang penakut. Khalid bin Walid ini buat orang-orang yang punya sifat pengecut ya. Khalid bin Walid itu mati di atas ranjang. Bukan karena dia kebal. Oh berarti Khalid ini tidak pernah terluka. Loh, Khalid cerita ketika dia mau mati, dia mengatakan la namat a'yunul jubana
semoga gak tidur matanya orang yang pengecut. Orang kalau penakut jamaah sulit tidur dia, karena dia dipenuhi dengan rasa takut. Semoga gak tidur, kata Khalid bin Walid. Ha anadha, kata Khalid, ini aku sekarang amutu kama yamutu thur, aku mati seperti matinya sapi jantan, gitu dia. Seperti matinya sapi aku. Padahal di tubuhku ini tidak ada satu ruang sebesar satu ruas satu jengkal, kecuali di situ ada bekas tebasan pedang, ada bekas anak panah yang menancap di situ, ada bekas tombak yang menusuknya. Jadi tubuhnya Khalid ini penuh dengan luka-luka jemaah. Tapi kalau waktunya mati, ya dia mati di mana saja. Jadi yang dipikir kalau di medan perang pasti mati. Saya enggak, Khalid mati di atas ranjangnya. Padahal Khalid kepingin mati syahid, tapi dia mati di atas ranjangnya. Namun kata Nabi SAW, ini bicara doa ya, man sa'alallaha syahadata sadiqan ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, dia minta sama Allah. Maka beliau berlindung dari sifat pengecut dan dari sifat bakhil jemaah. Kita punya loh sifat bakhil itu. Setiap manusia ada. Karena Allah sudah cintakan kepada kita harta. Talha bin Ubaidillah ya, yang dia pernah nggak bisa tidur gara-gara dapat fulus 400.000 dirham. 400 dirham, dia habis jual asetnya, kalau nggak salah di Yaman atau di mana, dia dapat duit 400.000 dirham. 400.000 dirham ini kalau dibuat beli kambing, ya kira-kira dapat 40.000 ekor kambing. Kalau harga kambing 4 juta sekarang jamaah mungkin, ya anggap 4 juta. Berapa juta dia dapat duit? Dia nggak bisa tidur. Dia malam hari itu ya di atas ranjangnya bolak-balik keluar masuk. Istrinya tanya, bang kenapa engkau bang? Aku ini bingung sama duitku, kata dia. Oh, kau kalau bingung udah engkau panggil anak buahmu bagikan udah. Kata suaminya, betul engkau ini. Akhirnya dipanggil anak buahnya, duitnya kan perak ya waktu itu, dirham. Dia masukkan ke kantong, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan sampai hampir tengah malam habis duitnya jemaah. Bisa tidur dia nikmat jemaah. Orang tanya, Tolha, engkau kok bisa royal seperti itu, berbagi, kata dia. Apa kata Tolha? Inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama dengan orang-orang bakhil itu. Kita cinta juga sama fulus. Jangan dikira nih orang suka berbagi karena gak suka sama fulus. Enggak, sama, anak cinta sama uang. Walakinnana natasabbar, tapi kita berusaha untuk sabar tuh. Dan di antara caranya doa, minta sama Allah supaya dihindarkan dari sifat bakhil tersebut. Lalu beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Ingat tadi ada 4 begal dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Salah satunya apa? Jiwa kita. Jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka doa kita, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan dia ya Allah. Dia itu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, minta supaya Allah menyucikannya. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindungnya dan penolongnya. Bayangkan jemaah, kita punya jiwa yang hidup bersama kita nih, yang terus menyuruh kepada keburukan. Minta sama Allah bagaimana jiwa itu sampai titik an-nafsul mutmainnah.
jiwa yang tenang. Ketika ada kemaksiatan yang dia lihat, dia langsung menundukkan pandangan dan tenang hatinya. Ajakan kepada bisikan untuk berbuat dosa sudah melemah dari jiwanya. Tinggal dari iblis yang gak pernah berhenti. Maka doa minta sama Allah. Lalu jadi doa minta disucikan jiwa kita, yang disebut tazkiyatun nufus ini, kita minta disucikan dari segala sifat-sifat buruk, dari segala karakter-karakter yang tidak baik. Lalu beliau berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai ikut daurah tapi ilmunya nggak manfaat. Jangan sampai udah keluar fulus. Antum keluar fulus nggak jemaah? Keluar lah Ustaz. Dapat ilmu. Anak kayaknya tidur waktu Ustaz ngisi itu. Akhirnya nggak manfaat ilmunya. Maka tadi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmu yang kita pelajari ternyata menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Enggak khusyuk itu enggak tunduk hati itu jemaah. Dengar ayat-ayat Allah ya kita biasa aja. Orang lain dengar nama Allah bergetar hatinya, kita enggak. Maka berlindung dari hati yang tidak tunduk. Kemudian wa min nafsin la tashba. Nih, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wallahi jiwa kita itu kalau dibiarin jamaah, ya kata Nabi SAW, kalau dikasih satu lembah emas, dia kepingin 2, dikasih 2 kepingin 3. Ketika jiwanya nggak pernah puas, nggak ada qanaah ya, maka sekaya apapun dia melarat. Kalau jiwanya nggak pernah kenyang, sekaya apapun dia mau punya jet pribadi, tapi jiwanya nggak pernah kenyang, maka dia melarat. Dan boleh jadi orang yang jalan kaki atau orang yang pakai tongkat karena kakinya cuma 1, dia lebih kaya daripada orang yang punya jet pribadi. Kenapa? Karena jiwanya udah qanaah. Maka berlindung dari jiwa yang tidak ada puasnya. Yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Insyaallah besok pagi kita akan tes, yang hafal kita kasih hadiah insyaallah ya. Siap, barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan. Saya kembalikan ke Jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan ilmu yang disampaikan. Izin kita buka mungkin sebagian 1 atau 2 pertanyaan Ustaz. Ini ada yang kirim pertanyaan sama Ana. Masya Allah. Boleh Ana baca? Boleh Ustaz. Ana jawab singkat tapi ya. Siap. Ini berkaitan dengan sholat musafir dan jamak. Mungkin karena dia sedang safar, dia jadi bingung bagaimana pelaksanaan sholatnya. Dia bertanya, berapa lamakah minimal durasi perjalanan agar sholat dapat dijamak dan diqashar? Ya, kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sehari semalam. Perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari, onta yang dikasih muatan. Jadi ukurannya itu adalah standarnya onta yang bawa muatan. Dalam sehari dia itu bisa berjalan 40 kilo. Kalau sehari semalam kira-kira 80 kilo. Makanya banyak ulama yang berpendapat jarak safar itu adalah 80 kilo atau 81 kilo. Kira-kira seperti itu. Ada yang menjadikan standarnya uruf budaya masyarakat. Kalau mereka menganggap itu safar, yaitu perjalanan yang jauh, maka boleh dia mengqashar. Ini jamak dan qashar. Ingat, jamak itu bukan kekhususan musafir ya. Jamak itu orang sakit boleh jamak, orang yang disibukkan dengan satu perkara yang menyebabkan dia nggak bisa meninggalkannya, dia boleh jamak. Ketika turun hujan deras dia boleh jamak umpamanya, tapi nggak boleh qashar. Jadi kondisional kalau jamak, tapi kalau qashar itu hanya untuk musafir. Orang sakit separah apapun nggak boleh
qasar gitu loh. Setelah tiba di tempat tujuan, berapa lama seorang masih diperbolehkan menjamak dan mengqasar sholatnya? Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara pendapatnya yang mungkin termasuk kuat adalah 3 hari 3 malam. Kalau dia itu mau tinggal di tempat itu 3 hari 3 malam, waktu datang dan keluarnya tidak dihitung. Waktu datang, antum tuh datang tuh tadi hari ini ya, datang duhur, hari ini nggak dihitung. Waktu keluarnya juga nggak dihitung. Jadi bisa 5 hari ya, tapi waktu datangnya nggak dihitung, waktu keluarnya nggak dihitung, waktu pulangnya. Jadi 3 hari 3 malam itu banyak ulama menyebutkan seperti itu. Kalau niat antum 3 hari 3 malam mau menetap di tempat itu, maka kalau lebih dari 3 hari 3 malam itu, maka antum nggak lagi mengqasar sholat. Tapi ada lagi pendapat ulama yang selama dia nggak tahu kapan pulang, ya udah dia terhitung musafir. Kemudian pertanyaannya, apakah dibolehkan menjamak sholat dalam kondisi berbaring di atas kasur karena alasan kesehatan atau keterbatasan fisik selama bepergian? Ya, usahakan ya, ketika kita sholat itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh yang sholat di atas kereta, usahakan kalau ada musolanya, sholatnya di musolanya, wudhu gitu ya. Tapi kalau orang ini memang berbaring di atas kasur karena alasan kesehatan, ya beda lagi. Nggak harus musafir, orang sakit pun kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, rebahan dia sholat. Baik, ini pertanyaan sholat berjamaah dan kepatuhan imam. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, jika imam tetap berhalangan hadir, apakah seorang yang memiliki tato dapat menjadi imam sholat berjamaah selama ia memenuhi syarat sah sebagai imam menurut syariat? Boleh. Jadi tato ini, dan buat orang yang punya tato, kemudian antum sudah bertobat, usahakan nggak perlu ditunjukkan tatonya. Kenapa? Dikhawatirkan orang berpikir tato itu boleh. Ini orang Masya Allah ini imam pakai tato, kayaknya besok anak mau tato juga gitu. Takut gitu loh, karena dia dijadikan contoh. Walaupun sah sholatnya dia, tapi usahakan tidak menunjukkan tatonya dia, karena kalau orang bertobat ya hilang kefasikan dia. Tapi kan ada bekas kefasikan dia gitu. Yang dikhawatirkan tadi kalau ada orang yang nggak paham, dia berpikir, Masya Allah imam di masjid ana tatonya bagus. Dia yang lebih utama untuk imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita buka pertanyaan 2, satu ikhwan, satu akhwat. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, yang depan ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya Ustaz, terkait dengan doa yang pertama yang memohon ketakwaan dan kesucian jiwa. Ana pernah membaca bahwa di dalam doa ini ada, kalau di sini kan digabung semua Ustaz ya. Cuman Ana pernah membaca ada sepertinya ada 3 doa dalam satu doa ini Ustaz. Apakah hal ini bisa dilakukan juga Ustaz? Dan apakah itu sahih? Itu aja Ustaz. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi kalau kita melihat beberapa buku doa itu
memisahkan doa ini supaya orang lebih mudah memahami ini doa buat apa. Jadi doa berlindung dari umpamanya kemalasan. Akhirnya dia doanya, oh ada yang lupa jamaah, jazakallah khair. Ada satu permintaan yang tadi kita nggak baca. Berlindung dari al-haram wa adzabil qabr ya. Berlindung dari ketuaan, tua renta. Jadi termasuk yang beliau berlindung Nabi Muhammad SAW itu dari tua renta. Di antara doa beliau yang kita baca pagi dan petang ya. Rabbi a'udzubika minal, kok lupa aja jemaah. Wasu'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabil qabri wa su'il kibari ya. Su'il kibar itu termasuk tadi tua renta yang akhirnya dia pikun, yang merepotin orang lain ya. Itu kita berlindung, jangan sampai kita tua ngerepotin orang lain. Ini termasuk doa yang diminta oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi sehat bugar sebenarnya. Jadi sakitnya beliau bukan sakit yang menua yang kemudian bertahun-tahun beliau sakit, enggak. Beliau sakit kira-kira 14 hari paling lama disebutkan. Lalu beliau meninggal dunia alaihissalatu wassalam. Kemudian dari adab kubur ya. Jadi kalau kita mendapatkan beberapa buku doa ini dibagi 3 tadi disebutkan. Tapi sebenarnya riwayatnya 1. Cuma para ulama menyebutkan doa untuk ini. Akhirnya ya generasi sekarang ini kadangkala kalau suruh menghafalkan langsung panjang. Tapi ketika dipotong-potong dia dapat 3 doa di sini ya. Dibaca Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Sudah sampai situ. Kemudian Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sampai situ. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa sampai akhir. Jadi sahih. Artinya hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Jadi hanya saja tadi ada beberapa hadis mungkin dengan riwayat yang berbeda yang hanya meriwayatkan doa yang atasnya saja, doa yang akhirnya saja. Tapi di hadis Zaid bin Arqam ini lengkap seperti itu. Afwan Ustaz, tambahan terkait dengan urutannya Ustaz, di yang doa pertama itu Anda pernah baca berlindung dari kelemahan dan kemalasan, kemudian sifat pengecut, baru usia tua, dan terakhir sahih. Sahih nam, yaitu perbedaan lafaz riwayat hadisnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan seperti ini, mungkin Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Karena meriwayatkan hadis itu boleh dengan makna. Jadi tidak harus lafaznya yang sama. Jadi boleh meriwayatkan hadis lewat makna. Sebagaimana kita boleh menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, lalu kita menyampaikan artinya. Itu boleh. Padahal Nabi SAW tidak pakai bahasa Indonesia gitu loh. Tapi kalau firman Allah nggak boleh. Kita qala Allahu Ta'ala lalu kita baca artinya, nggak boleh. Karena firmannya Allah itu yang nggak boleh diriwayatkan dengan makna. Harus disebutkan firmannya Allah, ya qul huwallahu ahad. Tapi kalau katakan Allah itu esa, itu artinya. Tapi bukan firman Allah, tapi itu artinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah tadi kalau antum mendapatkan yang nggak berurutan seperti ini atau yang dibagi 3 karena memang riwayat hadis kadang-kala berbeda-beda. Makanya kalau antum membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, kadang-kala disebutkan wal-lafdhu li Muslim, dan lafaz ini punya Imam Muslim gitu lah. Soalnya boleh jadi dia baca Bukhari kok nggak sama lafaznya. Maka penulisnya menyebutkan lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Barakallahu fikum. Jazakallahu. Tapi silakan di akhwat, ada yang mau bertanya? Silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya mengenai sholat saat safar tadi. Jadi tadi untuk yang safarnya lebih dari 3 hari 3 malam itu kan sholatnya seperti orang yang mukim.
Itu berlaku sholat seperti orang yang mukimnya itu setelah lewat 3 harinya atau dari awal Ustadz? Masya Allah, Ana mau pegang mic, Ana pikir Ana nggak pegang mic-nya, Ma. Ini kalau sudah kemalaman kayak gini ya, Ma. Astagfirullah. Iya. Ya kayaknya harus ditutup, Fadli ya. Siap. Ya, kepada pertanyaan tadi. Ya, kalau dia niatnya dari awal sudah lebih dari 3 hari, sejak awal sudah terhitung mukim. Kalau sudah niatnya lebih dari 3 hari. Tapi kalau dia enggak, Ana niatnya 2 hari, tapi tahu-tahu lebih dari 3 hari. Jadi kalau dia niat dari awal, saya mau 4 hari di sini, tanpa ingat dihitung waktu masuk dan waktu keluarnya ya. Maka sejak dia datang, udah dia mukim hitungannya. Tapi Ana capek Ustaz, Ana mau jamak, boleh jamak, tapi nggak boleh qasar. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya cukup Ustaz ya. Tadi antara sudah malam atau mungkin faktor U juga mungkin Ustaz. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian, kita sudah di penghujung acara